Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Wahyuni dari semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori belajar. Teori belajar itu sendiri memiliki 4 macam. Yang pertama yaitu teori konstruktivisme, yang kedua teori behavioristik, yang ketiga teori kognitivisme, dan yang terakhir yaitu teori humanistik. Di sini saya akan menjelaskan teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, dan objek utama yang diamatinya yaitu perilaku. Kita mengakui adanya mental atau kesadaran yang dimiliki oleh manusia. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori behavioristik menurut salah satu ilmuwan, yaitu menurut Watson. Teori behavioristik adalah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning, yaitu membawa refleks itu maksudnya gimana? Yaitu sikapnya itu sikap atau perilaku yang dibawa itu sejak lahirnya itu sampai sekarang sampai mana gitu perilakunya. Nah, yang kedua yaitu aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Nah, aliran ini yaitu terbentuknya itu dari perilaku si siswa tersebut. Apakah si siswa tersebut berani bertanya misalnya. Teori behavioristik itu sendiri adalah teori tentang perubahan tingkah laku atau sikap sebagai hasil dari pengalaman. Menurut Watson, teori belajar adalah memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Adapun aplikasi teori belajar dalam pembelajaran yaitu aliran yang menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Yang kedua yaitu faktor penting dalam belajar. Yang kedua yaitu faktor penting dalam teori behavioristik. Faktor penting dalam teori behavioristik pertama yaitu memasukkan atau input yang berupa stimulus. Stimulus itu maksudnya gimana? Stimulus yaitu perubahan tingkah laku sebagai adanya interaksi. Nah, stimulus itu kita dimisalkan yaitu guru. Nah, si guru itu yang merubah tingkah laku. Nah, yang keduanya dulu ya. Yang keduanya yaitu output atau keluar yang berupa respon. Nah, responnya itu si siswanya. Kan stimulusnya itu si guru. Nah, gimana tingkah laku si guru sebagai seorang interaksi kepada respon itu kepada siswa tersebut, apakah bisa dimengerti oleh siswa atau tidak. Nah, maka dari itu stimulus akan berjalan lancar apabila respon dari siswanya juga baik. Dan yang terakhir, teori behavioristik menekankan pada rangsangan, yaitu memiliki dua. Yang pertama yaitu secara sadar, dan yang kedua yaitu secara tidak sadar. Secara sadar, contohnya seperti kegiatan pembelajaran, latihan, dan organisasi. Nah, yang kedua yaitu tidak disadari. Contohnya seperti negara dan agama. Kenapa secara tidak disadari? Sebenarnya dalam negara, dalam keagamaan, dalam kenegaraan itu kita juga terdapat perilakunya. Nah, secara tidak kita sadari bahwa dalam contoh di dalam kenegaraan, di dalam keagamaan itu termasuk juga teori behavioristik. Dan kesimpulannya, teori behavioristik yaitu lebih mengacu kepada perilaku dan mengakui adanya mental, kesadaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.